begitu besar bagi kami manusia yang sebenarnya kami dari tanah liat yang tak berarti apapun, tapi Tuhan menolong hidup kami. Tuhan membayar dengan harga yang mahal untuk mendapatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah kami lewat ibadah perayaan mengingatkan kami akan korban yang begitu besar untuk kami. Dari setiap kami yang hadir hari ini, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, ajar kami mengingat terus pengorbanan-Mu, agar kami tidak melupakan apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Dan bukan hanya itu saja, buatlah kami mengerti bahwa pengorbanan-Mu sekali untuk selamanya menebus kami, bukan karena perbuatan baik kami Engkau menebus kami, tapi ketika kami masih hidup dalam dosa-Mu, karya terbesar Engkau lakukan untuk menyelamatkan kami, mencelitkan mata hati kami dari kebutaan kami. Hari ini bagi kami kemuliaan-Mu mengingatkan kami sampai Kau datang kali kedua, dan generasi kami mereka mengingat akan pengorbanan-Mu. Firman-Mu menuntun kami, mengarahkan kami sampai kami mengenal Engkau dengan tepat dan benar. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Salam. Ya, selamat beribadah Paskah. Hari ini ikut juga bersama dengan anak sekolah minggu. Kenapa saudaraku? Ada orang yang beranggapan kalau nanti anak-anak tidak bisa makan roti Paskah. Padahal kalau kita lihat sejarahnya dalam perjanjian lama, orang makan Paskah itu di dalam rumah tangganya anak-anaknya itu. Amin. Dan bukan hanya itu, orang asing yang saat itu singgah harus ikut makan Paskah. Jadi kadangkala perkembangan, banyak orang berusaha dia bisa berpikir menyelamatkan diri karena perbuatan baiknya. Tidak. Kalau amal, katakanlah amal, perbuatan baik bisa membuka pintu surga, maka saya katakan salib itu akhirnya menjadi tragedi yang sia-sia. Kalau cukup hanya melakukan kebaikan untuk bisa diselamatkan, maka kematian Yesus adalah kebodohan terbesar. Itu sebabnya orang yang tidak mengerti kenapa Yesus harus sampai mati tersalib, maka Alkitab menjawab. Jadi saudaraku, tidak perlu pakai otak kita menjawabnya, tapi firman itu menyatakan bahwa akan ada di antara manusia yang berpikir bahwa penyaliban Yesus untuk menyelamatkan manusia, kenapa harus sampai menderita dan mati. 1 Korintus 1 ayat 18 kita akan baca. Ini dalam sejarah umat manusia. Silakan dibaca. 1 Korintus 1 ayat 18. Karena manusia berpikir, untuk apa anak Allah disiksa, dicambuk, dipaku, berdarah dan sampai mati. Silakan ayat 18. Puji Tuhan. Jadi bagi orang yang tidak percaya, berita tentang salib, proses Yesus menyelamatkan manusia,
dianggap kebodohan. Kalau memang Tuhan itu Maha Kuasa, kenapa tidak bisa menyelamatkan saja? Kenapa harus pakai proses disiksa, dihina, dipaku, disalibkan? Maka kita menjawab, hanya bagi orang bodoh peristiwa penyaliban itu dianggap salah. Maka banyak juga orang tidak menerima korban Kristus. Banyak orang tidak mau menerima tubuh dan darah Kristus. Mereka hanya menerima perbuatan-perbuatan Kristus yang ajaib. Tidak ada ceritanya perbuatan ajaib kalau Kristus tidak mati. Amin. Tidak ada ceritanya kebangkitan kalau tidak mati. Kalau disebut kebangkitan karena sudah mati. Puji Tuhan. Kalau disebut dimuliakan, dia menerima nama di atas segala nama karena sudah menerima penghinaan yang luar biasa. Jadi jangan salah, banyak juga orang merasa bisa diselamatkan karena berbuat baik, berbuat amal. Kalau manusia bisa diselamatkan hanya karena perbuatan baik yang dilakukannya, dengan cara berbuat amal, berbuat baik, bersedekah, amal saleh. Kalau memang benar demikian, dengan perbuatan seperti itu lalu surga bisa dicapai. Anda bisa masuk surga hanya dengan perbuatan baik. Maka saya mengatakan Tuhan pasti salah perhitungan. Taman Getsemani menjadi saksi itu hanya sandiwara. Setiap tetes darah yang di Golgota tentu tidak ada artinya bagi orang-orang yang mempercayai bahwa Kristus itu tidak mati di salib. Orang bisa diselamatkan hanya perbuatan baik. Makanya beberapa tahun yang lalu kan sempat seperti itu. Padahal Yesus jelas katakan tidak ada yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Kristus. Amin. Makanya itu muncul lagi namanya Kristen progresif. Masa orang berbuat baik binasa tidak masuk surga? Itu ditolak dan dipatahkan jelas dalam 1 Korintus 1:14. Karena tidak ada satu amal pun atau perbuatan saleh seperti apapun yang bisa mencuci dosa. Bisakah dengan perbuatan baikmu dosamu bisa dihapuskan? Bisakah Anda dengan banyak berbuat sedekah lalu dosamu dihapuskan? Bisakah Anda masuk ke surga dengan engkau tiap hari menolong yatim piatu? Sebab keadilan Allah tidak dapat dibungkam oleh kebaikan manusia. Itu sebabnya Yesus harus mati. Haleluya. Itulah keadilan Allah yang tak bisa ditawar. Makanya kadang manusia terkecoh karena bisa diantara sesama manusia kesalahan itu bisa dihapuskan hanya karena berbuat baik. Maka dia mau pakai cara itu untuk ke surga. Dengan dia berbuat amal, berbuat sedekah, berbuat baik. Padahal yang punya surga itu Tuhan, bukan kita. Haleluya. Maka dia punya aturan, ketentuan yang absolut, yang tak dapat ditawar oleh apapun manusia. Karena dia sendiri yang menetapkan aturannya, bukan manusia. Amin. Dia sendiri, bukan agama, bukan nabi yang menentukan ketetapan itu, dan bukan tradisi Yahudi yang menentukan itu.
Tapi Tuhan yang Maha Kudus, yang tahu betul bahwa dosa bukan sekedar kesalahan, tapi penghinaan langsung terhadap tahta surga. Ini sebenarnya ketika manusia melakukan dosa itu bukan hanya karena kesalahan. Orang yang melakukan dosa itu adalah penghinaan terhadap kerajaan surga. Kita baca dulu dalam Imamat 17 ayat 11. Imamat 17 ayat yang ke-11. Silakan. Demikian firman Tuhan, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Iya. Jadi bukan gereja yang membuat bahwa darah itu diperlukan, Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang menulisnya. Ya. Kenapa? Karena sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, Allah yang telah memberikan caranya keselamatan itu bagi manusia di kemudian hari. Saudara, Tuhan sendiri yang mengambil inisiatif untuk mengorbankan hewan. Untuk mengorbankan hewan, darah itu ditumpahkan. Ketika darahnya ditumpahkan, maka pakaian dari kulit itu dikenakan kepada manusia yang sudah berdosa. Haleluya. Itu kan dalam Kejadian 3 ayat 21 kita lihat. Jadi itu semua gambaran dalam kitab Kejadian itu untuk ribuan tahun kemudian sampai kita di 2025 ini. Kejadian 3 ayat 21. Demikian firman Tuhan, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Iya. Untuk menutupi kesalahannya, Tuhan harus korbankan binatang, darahnya tercurah sebagai perdamaian, menutupi kesalahan, kemaluan, kekurangan manusia itu, menutupinya dengan apa? Kulit binatang yang dipersembahkan itu. Tadinya manusia itu dalam kemuliaannya tidak berpakaian. Kemuliaan itu menutupinya. Saudara, maka genaplah, dan itu digenapkan di salib di kemudian hari ribuan tahun kemudian. Jadi itu Tuhan lakukan bukan tindakan karena belas kasihan, tapi itu adalah cara Tuhan memproklamirkan, mendeklarasikan kelak nanti ribuan tahun kemudian manusia itu akan bertambah banyak, tapi hidup dalam dosa. Bagaimana menyelamatkannya? Itu gambaran. Artinya tanpa darah tidak ada pengampunan. Makanya kalau orang menolak, tidak menerima tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur, sama dengan menolak korban Kristus. Manusia hanya percaya dan mengikuti Yesus dengan mujizat-mujizat. Kita lihat orang yang menerima mujizat tapi tidak menerima korban dan darah Kristus, akhirnya menghujat, murtad, meninggalkan Yesus. Siapakah yang ramai-ramai mengatakan salibkan Yesus? Siapa? Pada peristiwa itu siapa? Bukankah orang-orang yang tadinya menerima mujizat, yang lumpuh disembuhkan, yang buta melihat, yang mati dihidupkan? Bukankah mereka yang sudah sembuh, yang sudah mengalami mujizat, tapi belum
salah pecah si Barnabas. Itu sebabnya tanpa darah tidak ada perdamaian. Dan itu bukan nabi yang menulis, bukan rasul, bukan gereja, tapi Allah sendiri. Dia yang membuat aturan itu. Bukan pendeta, bukan penginjil, bukan gembala, bukan jemaat, bukan gereja, tapi Allah sendiri yang membuat aturan itu. Puji Tuhan. Makanya saudaraku, sejak manusia mengalami peristiwa itu untuk diperdamaikan, secara manusia itu berubah menjadi jejak darah domba. Demi apa? Demi domba tersebut. Bukan untuk memuaskan Tuhan, bukan. Tapi manusia membutuhkan jalan pulang. Sejak manusia jatuh dalam dosa, di Taman Eden itu, kemana manusia itu? Masihkah mereka di situ? Tidak. Pertama, kemuliaan Tuhan diangkat. Kedua, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Nanti kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 3, mereka diusir. Tapi bagaimana mereka jalan pulang? Mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dalam dirinya, tapi sudah rusak itu kemuliaan karena dosa. Lalu untuk menyelamatkannya mereka butuh jalan pulang. Jalan pulang tidak bisa karena dia harus berbuat baik, berbuat amal saleh. Tidak bisa, karena yang buat aturan itu Tuhan sendiri. Jalan pulang itu kembali kepada Allah. Tidak bisa dilakukan dengan perbuatan baik manusia, tapi hanya oleh dengan darah. Itu pun bukan darah orang berdosa, darah orang yang tidak berdosa. Haleluya. Tapi bagaimana caranya? Sebelum tiba waktunya, maka darah binatang terus yang mengalir. Saudaraku, tapi semua itu hanya bayangan dari satu penggenapan yang pada satu titik, kepada satu pribadi dan satu salib, satu darah yang sejati untuk menebus manusia. Haleluya. Itulah Yesus. Ya, dan darah itu tercurah di Golgota. Yesus tidak datang membawa darah binatang, tapi dia datang dengan membawa darahnya sendiri, nyawanya sendiri, dan bukan untuk menutupi dosa sementara yang dilakukan manusia. Kalau darah binatang hanya menutupi dosa sementara, kalau dikerjakan dosa mulai pagi sampai sore untuk menutupi dosa manusia itu, hanya darah binatang. Besok kalau berdosa harus sembilan di binatang. Mau berapa banyak binatang dipelihara untuk menebus dosa, maka tak mampu dikerjakan manusia. Akhirnya dia sendirilah yang harus datang. Puji Tuhan. Dan kematiannya itu korban yang dia kerjakan. Jelas dikatakan dalam Yohanes pasal 19 ayat 28, sudah selesai. Sudah selesai. Dan tidak perlu diulang tiap tahun Yesus mati di sana. Cukup kita mengambil percaya. Haleluya. Makanya ketika kita minum roti dan anggur itu, apakah kau percaya ini adalah tubuh Kristus? Ya, makanlah dengan iman. Puji Tuhan. Tapi orang tidak mau terima.
dia hanya mau percaya dengan mujizat-mujizat Yesus. Saya sudah katakan mujizat orang bisa terima, tapi apakah orang mengalami mujizat dia mau terima korban Kristus? Kalau orang hanya terima mujizat tidak menerima korban Kristus, dia tidak pernah merasakan bagaimana hidupmu caranya diselamatkan. Puji Tuhan. Ibrani 10 ayat 14. Silakan. Demikian firman Tuhan, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ya, mereka yang dia kuduskan. Yesus menjadi korban sekali untuk selama-lamanya. Makanya kadang-kala ada orang merasa, segelintir orang, tidak semua ya, segelintir orang yang merasa diri tidak berdosa, merasa diri tidak berdosa. Tapi sebagian besar manusia, dan termasuk di dalam agama lain, sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa. Jadi kalau ada orang merasa tidak berdosa hanya dengan berbuat baik saja, bahkan dia mengklaim dirinya, kami lebih baik dari kalian yang bergereja, kami lebih baik dari kalian yang sering bergereja. Dia merasa dirinya tidak berdosa, merasa diri lebih baik dari orang yang ke gereja. Yeskiel 36 ayat 17. Perbuatan baik mereka itu, Alkitab katakan seperti apa mereka itu? Orang yang berbuat baik, berbuat salah, kelakuan mereka itu seperti apa? Alkitab katakan Yeskiel 36 ayat 17. Demikian firman Tuhan, hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kayu di hadapanku. Kelakuan mereka, perbuatan mereka, tindakan mereka seperti cemar kayu di hadapanku. Berarti di hadapan Tuhan, dosa kita, kelakuan kita yang berdosa itu di hadapan Tuhan seperti apa? Dosamu, perbuatanmu yang gak benar itu di hadapan Tuhan seperti apa? Apa kata tadi? Cemar kain. Apa sih itu cemar kain? Apakah itu yang dimaksud dengan cemar kain? Bahasa Ibrani-nya cemar kain itu artinya nida. N-I-D-A, nida. Apa itu nida? Ada terjemahan bisa dalam Alkitab elektronik bahasa Indonesia sederhana. Silakan dibaca. Yeskiel 36 ayat 17. Cemar kain itu, yang disebut cemar kain itu apa? Silakan dibaca. Bahasa Indonesia sederhana. Yeskiel 36 ayat 17. Kalau dalam kitab saudara yang ini tidak ada mungkin, tapi dalam kitab elektronik itu ada. Silakan, apa itu cemar kain? Silakan. Dalam terjemahan lamanya, hai anak Adam, adapun bangsa Israel itu tatkala mereka itu duduk di dalam negerinya, dicemarkannya dengan kelakuannya dan dengan perbuatannya, maka jalan mereka itu di hadapan hadiratku seperti najasat seorang perempuan yang cemar kainnya. Seperti seorang perempuan yang cemar kainnya. Cemar kainnya kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti wanita yang sedang haid, seperti wanita yang sedang menstruasi. Itu yang dimaksud dengan cemar kain. Maka di sini dosa manusia, kelakuan manusia yang jahat di mata Tuhan itu seperti darah seorang perempuan yang sedang menstruasi. Itulah yang dimaksud cemar
perbuatan manusia yang berdosa itu di hadapan Tuhan seperti cemar kain atau seperti perbuatan kata Tuhan. Jadi kalau dosa manusia itu seperti darah air seorang perempuan yang sedang datang bulan, begitulah dosa itu. Maka tidak heran saya katakan, kalaupun dosamu merah seperti kain gerimis, itu seperti itu. Sesuatu yang menjijikkan di hadapan Allah. Allah itu jijik terhadap orang berdosa. Bukan saya yang katakan, Tuhan sendiri katakan. Mazmur 5, kita baca ayat yang ke-7. Mazmur 5 ayat 7. Itu sebabnya nggak bisa dibersihkan dosa manusia itu hanya karena berbuat baik, berbuat saleh, berbuat amal. Silakan Mazmur 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan, Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Iya, Tuhan jijik melihat manusia penumpah darah, pembunuh, dan Bargelus, Palimo, apalagi pembohong. Tuhan jijik melihat. Jadi bukan hanya penumpah darah. Saudara yang sudah menipu, berbohong, Palimo, Bargelus, dengar baik-baik, itu menjijikkan di hadapan Tuhan. Itu menjijikkan. Apakah bisa kita lakukan? Kita tebus dengan perbuatan baik kita? Sudah beres. Nah, kalau penipu saja, Palimo, Bargelus, pendusta, hari-harinya berapa banyak kita menipu orang? Berapa banyak kita berdusta? Masih di rumah, telepon, di mana lo? Udah on the way. Padahal masih di rumah. Itu bohong. Tuhan katakan, Tuhan jijik melihat orang seperti itu. Apa yang menjijikkannya? Perbuatannya. Menipu saja, melihat orang seperti itu Tuhan jijik. Apalagi dosa yang lain yang lebih besar dari menipu. Maka kita bisa menyimpulkan dari ayat ini, saudara, sebenarnya semua dosa di hadapan Tuhan itu menjijikkan. Bahkan dikatakan kekejian bagi Tuhan. Karena itu tidak bisa tidak, orang berdosa pun adalah orang yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Saya orang berdosa, saya menjijikkan di hadapan Tuhan. Saudara orang berdosa, saudara juga menjijikkan di hadapan Tuhan. Semua orang, tidak peduli siapapun, mau nabi, rasul, asalkan dia orang berdosa, itu menjijikkan di hadapan Tuhan. Tapi banyak orang merasa semua orang dirinya cukup baik, ya. Banyak orang merasa dirinya cukup baik. Bahkan orang banyak merasa dirinya orang yang bermoral tinggi.
Sekalipun itu di mata manusia hebat, tapi di mata Tuhan kamu adalah menjijikan dan merasa lebih baik dari orang-orang yang datang beribadah kepada Tuhan. Saya dan saudara adalah orang-orang yang merasa tidak layak di hadapan Tuhan, sama seperti semua orang yang berdosa. Kalaulah semua orang seperti itu merasa dirinya orang tidak layak, itu orang yang berdosa. Lalu bagaimana dengan kebaikan kita, kesalehanmu? Kita baca dulu Yesaya 64 ayat yang ke-6. Itu tadi bicara tentang perbuatan kelakuan kita menjijikkan. Nah sekarang kebaikannya, engkau merasa diri orang baik, engkau merasa dirimu orang saleh, engkau merasa dirimu orang yang punya bermoral tinggi. Tapi Alkitab apa katakan? Dalam Yesaya 64 ayat 6, silakan dibaca. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Segala kesalehan kami seperti segala, kalau bicara segala apapun tentang kesalehanmu dalam pandangan Tuhan seperti kain kotor. Mungkin kita merasa sudah orang baik, bantu orang ini, bantu orang ini, tolong orang ini, karena kita merasa tidak bisa menerima, merasa diri kita sudah lebih baik dari dia. Tapi Alkitab katakan segala kesalehan kami seperti apa? Kain kotor. Lanjut. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Iya, perhatikan di sana saudara. Yang disebut kain kotor di sana bukan dosa, tapi apa? Kesalehan, kebenarannya. Manusia merasa dirinya lebih benar dari yang lain. Saudara perhatikan di sana. Bukan sebagian kesalahan, segala kesalahanmu, segala kesalehanku, segala kesalehanmu yang kau anggap dirimu orang saleh, dengan perbuatan-perbuatanmu yang merasa dirimu benar, Alkitab katakan itu seperti kain kotor. Seperti kain kotor. Tapi itu bukan sekedar seperti kain kotor biasa, kain lap atau kain pen. Bukan. Tapi itu adalah kain menstruasi. Kain menstruasi. Jadi kalau dosa saja sudah seperti cemar kain atau seperti darah seorang perempuan yang haid, itu kelakuan yang berdosa. Ini kesalehanmu, hati orangmu, kebenaranmu. Alkitab katakan seperti kain pembalut. Maka itu semua menunjukkan
bahwa bukan hanya dosa kita saja yang menjijikkan, tapi segala kebaikan kita pun, segala kesalahan kita pun hanya kalah menjijikkan saja dari dosa. Artinya tidak ada satu kebaikan, tidak ada satu kesalehan, tidak ada satu kebenaran, jangankan satu, segala tak ada yang bisa menyenangkan hati Tuhan, semuanya. Tidak ada yang bisa memuliakan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya tetap najis di hadapan Tuhan. Saudara, adalah satu kebodohan yang luar biasa kalau manusia merasa dirinya bisa layak di hadapan Tuhan hanya karena dia sudah berbuat baik. Kalau merasa dirinya sudah lebih baik karena berbuat baik, itu satu kebodohan. Dia tidak mengerti kesalahan kita pun seperti kain kotor, apalagi dosa kita. Itu sebabnya kita perlu dan sangat perlu Yesus untuk menebus dosa kita. Haleluya. Makanya pujianku bukan karena kebaikanmu, bukan karena pasir lidahmu, dan kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena anugerah Allah bagi kita. Saudara, adalah satu sikap tidak tahu diri kalau saudara berpikir bahwa saudara bisa diterima oleh Tuhan, bisa dibenarkan di hadapan Tuhan, bisa diselamatkan di hadapan Tuhan hanya karena sudah mempunyai sekecil perbuatan baik. Orang seperti itu mau pergi ke surga hanya dengan mengantongi satu tiket yang namanya kesalehan, sementara kesalehan itu seperti kain kotor. Wah, makanya saudaraku, selagi masih hiduplah percayalah kepada Kristus, maka selalu dikatakan bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Tidak ada ceritanya nanti sudah mati mau sesaleh apapun anakmu lalu mendoakan dirimu biar ke surga. Tak ada ceritanya. Maka bertobatlah sebelum nyawa kita lepas dari tubuh ini. Puji Tuhan. Bertobatlah sebelum nyawa kita lepas dari tubuh ini. Ketika kau sudah percaya dan bertobat, maka perbuatan baikmu akan diperhitungkan. Puji Tuhan. Karena yang buat aturan itu bukan gereja, Tuhan sendiri. Saudara, jadi kalau kita tidak mau bertobat, tidak mau percaya Yesus hanya dengan berbuat baik, Anda tidak mau beribadah, Anda tidak mau bersekutu dengan Tuhan, tapi Anda terus berbuat baik, dengan perbuatan baikmu itu seperti tiket bagimu, lalu kau mau ke surga kan, kau akan yakin ke surga. Itu sama dengan kita tidak tahu diri, saudara. Semua kita yang merasa diri orang baik,
Semua kita orang yang merasa diri orang berdosa, tapi pada saat yang sama masih merasa diri cukup baik, sehingga merasa layak untuk ke surga, merasa layak dibenarkan di hadapan Allah. Kan ada orang begitu kan? Ke gereja gak mau, bersekutu dengan Tuhan gak mau, beribadah gak mau. Memang dia bantu orang lain, tolong orang lain. Apakah dengan sikap seperti itu, pemahaman seperti itu, lalu itu tiket kebaikanmu, lalu kau ke surga? Wow. Kalau begitu percuma pengorbanan Kristus, tidak berarti. Maka Tuhan mengingatkan kita bahwa kesalahan kita pun seperti kain kotor. Perbuatan baik kita itu pun seperti kain kotor. Memang setelah orang yang berdosa diselamatkan, diampuni, harus berbuahkan kebaikan. Puji Tuhan. Kalau sudah percaya kepada Yesus, sudah diselamatkan, kita tidak berbuat baik, berarti kita tidak berubah. Justru sangat salah kalau sudah percaya kita tidak berbuat baik. Maka kita sadar diri, saudara. Perbuatan baik tanpa didasari iman kepada Kristus, perbuatan baik kesalahan kita itu menjijikkan di hadapan Tuhan. Saudara, karena itu kekristenan yang Alkitabiah menentang setiap upaya manusia, menentang setiap pengajaran yang mengajarkan bahwa manusia bisa datang di hadapan Allah dan diselamatkan tanpa melalui Allah, hanya dengan melakukan amal dan salehnya, perbuatan baiknya, melalui peribadatannya, titelnya, moralitasnya. Tidak bisa. Sebaik apapun, setiap orang tetap najis di hadapan Allah. Dan harus keterangkan selama-lamanya. Mungkin orang bilang, itu yang pernah gereja kan? Ketika Kristen progresif sampai itu namanya pastor, saya kasih tahu, masa ini orang baik ini setiap Natal bantu gereja, ada gereja dibangun dibantu. Kalau orang itu tidak percaya Yesus, tidak menerima Yesus, semua perbaikan baiknya nggak berarti. Apakah dengan berbuat baik lalu selesai hutang kita? Selesai. Sama dengan ini, saudara naik sepeda motor lalu sampai di depan Polsek Tandu, saudara ditangkap, kesalahanmu tidak pakai helm, kedua kesalahanmu pajak sepeda motormu sudah mati, lalu saudara ditangkap, sepeda motormu ditangkap, saudara pulang jalan kaki, polisi katakan kamu harus tebus ini, tanggal sekian harus ada di pengadilan, lalu tunggu seminggu di pengadilan, saudara di sini berbuat baik, saudara bantu ada orang yang jatuh, saudara obati, saudara bantu yatim piatu, saudara beri makan janda orang tidak mampu. Apakah dengan saudara berbuat baik itu lalu nanti saudara bebas sepeda motormu di sana? Bebas? Tidak. Makanya perbuatan baik pun tidak menentukan keselamatan. Maka untuk bisa
bisa kita tebus itu sepeda motor, kita harus apa? Ikuti prosesnya. Puji Tuhan. Ini banyak orang salah mengerti. Bantu orang yatim bagus, itu bagian dari ibadah. Puji Tuhan. Itu kan dalam Timotius. Ibadah yang sejati adalah membantu anak yatim, fakir, miskin. Tapi kalau dosa harus dibereskan. Puji Tuhan. Jadi tidak bisa kita berbuat baik, tiket kita langsung ke surga. Tidak. Karena aku sudah bantu ini, aku sudah peduli dengan orang miskin, ku bantunya, aku kasih makan, aku kasih beras ini dan segala macam. Betul. Tapi apakah dengan kau lakukan itu, dosamu yang tidak kau akui lalu beres? Makanya perlu darah Kristus untuk perdamaian itu. Itu kan tadi Imam. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena itu walaupun ketaatan kita begitu banyak, tapi satu saja dosa, kita tidak bisa masuk ke surga. Mungkin kita bilang, aku nggak ada dosaku satu pun, tetap masuk neraka. Karena apa? Karena kita nggak tahu diri. Itu makanya masuk neraka. Disinilah kekristenan itu diberi solusi. Haleluya, haleluya. Ya kalau memang bisanya dengan berbuat baik, tanpa saudara harus percaya dan terima Yesus langsung ke surga, ngapainlah Yesus sampai rela mati, tersiksa, karena sudah tahunya Tuhan, walaupun perbuatan baik manusia itu gak bisa menyelamatkan, maka dia harus datang. Puji Tuhan. Makanya untuk bisa menyelamatkan hanya satu solusinya, harus ada satu korban yang mau membayar, menebus untuk semuanya. Haleluya. Makanya darahnya mahal. 1 Petrus 1 katakan, kamu telah dibeli dan harganya mahal. Kenapa mahal? Untuk selama-lamanya. Baik nanti generasimu, anak-anakmu kalau berbuat dosa, darah Kristuslah yang menebusnya. Puji Tuhan. Saudara, untuk bahan penebusnya, pertanyaannya, kenapa harus Yesus sebagai manusia menebus manusia? Karena yang berdosa itu manusia. Puji Tuhan. Sesuai dengan hukum Taurat. Hukum Taurat, kalau mata yang berdosa, penebusnya mata ganti mata. Puji Tuhan. Kalau gigi yang merompelkan gigi orang, gantinya gigi kita juga harus merompelkan. Itu hukum Taurat. Jadi Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Yang berdosa itu bukan hanya binatang, tapi manusia. Itu sebabnya harus manusia yang menebusnya. Tapi manusia gak ada yang gak berdosa, semua berdosa. Di surga gak ada manusia. Di surga itu Tuhan, malaikat, roh. Lalu bagaimana caranya? Kalau manusia semua sudah berdosa, tapi untuk menebus manusia berdosa ini harus manusia, tapi yang tidak berdosa. Siapa?
makanya yang dari atas turun. Haleluya. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal 8 Yesus katakan, aku dari atas, kamu dari bawah. Kamu melakukan dosamu dan kau akan binasa. Itu sebabnya dia datang. Puji Tuhan, menebus kita. Dia tanggung semua dosa kita. Dan manusia seperti kita, tapi tidak berdosa. Itu sebabnya untuk menghadirkan penebus manusia seperti kita. Tapi tidak boleh manusia yang berdosa. Ya, Filipi katakan, dia mengambil rupa manusia. Dia tidak pertahankan kealahannya, tapi dia mengambil rupa manusia. Karena yang mau ditebus itu adalah manusia. Maka untuk menghadirkan manusia seperti itu, hanya manusia jelmaan Allah sendiri. Puji Tuhan. Karena manusia dalam kandungan sudah berdosa. Nah, itu sebabnya pribadi kedua dari Tritunggal itu sang anak, dia datang ke dalam dunia. Dan tujuannya adalah untuk bayar utang. Bayar utang apa? Bayarnya pakai nyawa. Tidak bisa dengan perbuatan baik. Puji Tuhan. Bayarnya pakai nyawa. Maka untuk nyawa harus disembelih, darahnya tercurah, digenapi dalam iman tadi. Sama seperti Adam dan Hawa, dia sudah pakai daun pohon ara itu bicara kebenarannya sendiri. Makanya kalau orang berbuat salah, pasti dia melindungi dirinya sendiri. Dia bela dirinya, dia salahkan orang lain. Betul nggak? Tapi sehebat apapun pembelaan dirinya, membenarkan dirinya bahwa dia tidak bersalah, satu saat akan ketahuan juga. Maka jalan satu-satunya adalah Allah harus menutupi aurat manusia dengan kulit binatang. Itu digenapi ribuan tahun. Yesuslah menutupi segala dosa dan kejahatan kita. Darahnya bertumpah. Puji Tuhan. Itu sebabnya dia datang untuk mati. Kalau saudara, anakmu datang ke dunia ini untuk apa? Untuk hidup. Tapi Yesus datang, prosesnya seperti manusia lahir. Dia datang untuk menggenapi yang tertulis. Dia harus mati. Maka dalam Yohanes pasal 5 katakan, dia memberikan nyawanya untuk mendapatkannya kembali. Puji Tuhan. Kenapa? Karena dia Tuhan. Makanya kenapa Yesus Kristus harus disalibkan? Kenapa anak-anak hari ini harus ikut beribadah? Supaya dia tahu harga yang dibayar menebus dosanya mahal. Puji Tuhan. Dia berutang. Utang apa? Utang nyawa. 1 Petrus 2 ayat 24. Supaya semua utang dosa kita dibayar di sana, di kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 24. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dia memikul dosa kita, dosamu, dosa anak-anakmu, dosa generasimu. Di mana? Di dalam tubuhnya di kayu salib. Terus, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup
untuk kebenaran. Supaya kita yang seharusnya yang berdosa itu yang harus mati digantikanlah oleh Yesus, dan kita bisa hidup untuk kebenaran. Berarti salib itu adalah tempat di mana semua hutang dibayar dan dibayar lunas ketika Dia menyaringkan suaranya, sudah selesai. Amin. Yohanes 19 ayat 30. Demikian firman Tuhan, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Terus, Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. naik dulu ke atas dari ayat itu, Yohanes 19. Dia berkata, sudah selesai. Ayatnya yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Maka di sanalah semua hutang dosa kita dibereskan. Hutang dosa anak-anak. Makanya kalau hutang belum dibayar sampai mati, tetap hutang. Maka setelah pembayaran hutang ini, maka manusia sudah bisa diselamatkan. Puji Tuhan, manusia sudah bisa diselamatkan. Tapi bukan dengan perbuatan baik. Karena kalau dengan perbuatan, maka tetap seperti kain kotor. Haleluya. Ya. Setelah pembayaran hutang ini selesai, maka Dia menetapkan keselamatan itu, pembenaran itu lewat apa? Iman kepada si pembayar hutang itu. Haleluya. Maka dikatakan dalam Yohanes 13, maka setiap orang yang percaya kepadanya tidak melainkan, jadi itu diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Percaya kepada siapa? Pada Yesus itu syaratnya. Nah, jadi hanya oleh karena iman dalam Kristuslah dibenarkan. Terakhir kita baca Galatia 2 ayat 16. Galatia 2 ayat 16. Demikian firman Tuhan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, Ya, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. hanya karena oleh iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Terus, Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. iya, maka Dia jalan satu-satunya. Tidak ada 3, 4 atau lain-lain. Hanya Dia satu-satunya disalibkan. Kenapa Dia disalibkan? Karena bayar hutang dosa kita yang menjijikkan seperti kain kotor itu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Maka
Makanya patutlah kita datang bersyukur kepadanya. Patutlah kita menerima korban darah dan tubuhnya, mengingat hutang kita sudah dibayar lunas. Maka dikatakan muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Tuhan 1 Korintus 3 ayat 16. Muliakan Tuhan dengan tubuh. Selamat siang, Tuhan memberkati. Firman Tuhan sampai di sini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebab itu mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita berikan pujian kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita menerima tubuh dan darahnya. Pengorbanan yang begitu besar bagi kita. Dia bayar semua hutang kita. Hutangmu, hutang anak-anak. Kasih yang Yeah.